Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Aulia Fajrin. Saya adalah dosen di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Metalurgi Politeknik Negeri Batam. Saat ini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran pengolahan mineral yang dipelajari oleh mahasiswa metalurgi di semester 2 atau di semester genap dengan bobot 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Nah, untuk pengolahan mineral sendiri, deskripsinya adalah membahas mengenai bahan galian atau unit operasi yang meliputi tahap preparasi, kemudian konsentrasi yang di dalamnya termasuk pengolahan mineral secara umum, dewatering atau pemisahan mineral batuan secara basah ya, yang dia memiliki kandungan air, dan pengambilan contoh atau sampling dari batuan yang sudah ditambang, kemudian dilanjutkan pada aplikasi pada jenis beberapa galian yang sudah diproses dari pengolahan mineral. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian pengolahan mineral secara umum dan mengetahui prinsip serta hukum-hukum dari proses pengolahan mineral yang berlaku. Selanjutnya, untuk tujuan kedua dari mata kuliah ini atau dari pembelajaran mata kuliah pengolahan mineral adalah mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi pengetahuan pengolahan untuk mineral dan batu bara secara khusus dan mineral secara umum berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka melakukan proses pengolahan mineral. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah pengolahan mineral di semester 2 ini adalah yang pertama adalah aspek sikap, di mana di aspek sikap ini mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya kedua adalah aspek pengetahuan, di mana mahasiswa diharapkan mampu membuat rencana kerja di proses produksi. Dan yang ketiga yaitu aspek keterampilan umum, di mana mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan, yaitu bidang pengolahan mineral. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah aspek keterampilan khusus, di mana mahasiswa mampu membuat rencana proses produksi. Untuk selanjutnya, metode evaluasi atau metode pembelajaran pengolahan mineral yang saya terapkan yang pertama adalah delivery atau penyampaian materi yang disampaikan langsung kepada mahasiswa. Yang kedua adalah interaction dan discussion, yaitu interaksi dan diskusi dengan mahasiswa sehingga mahasiswa mampu menerima, mampu memahami apa yang sudah disampaikan oleh dosen terkait materi pengolahan mineral, sehingga nantinya pemahaman mahasiswa dapat lebih lama dapat digunakan nantinya setelah mereka lulus. Kemudian yang terakhir adalah asesmen, di mana asesmen ini terdiri dari tugas, kuis, kemudian asesmen tengah semester, dan asesmen akhir semester. Dalam proses pembelajaran pengolahan mineral, selain proses yang sudah disampaikan tadi, yaitu delivery, interaction, and discussion, dan yang terakhir yaitu adalah assessment, pengolahan mineral juga menerapkan PBL atau Project Based Learning, di mana saat ini untuk pengolahan mineral sendiri berfokus pada beberapa pembuatan mini plan untuk pengolahan mineral, di mana mini plan nantinya ini akan merepresentasikan bagaimana proses pengolahan mineral yang dilakukan di industri. Nah, untuk pengolahan mineral di sini, untuk mini plan-nya sendiri, yang pertama adalah bauxit, di mana nantinya akan diolah menjadi alumina, kemudian menjadi produk aluminium, kemudian kalsiterit, dan magnetit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali, merefresh kembali gimana kalian pelajaran apa aja sih yang sudah saya sampaikan sebelumnya
menjadi pengolahan mineral sebelum kita ke UAS di minggu depan. Nah, karena ini kan masih di minggu pengganti kan. Oke, untuk pengolahan mineral sendiri, sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan apa itu pengolahan mineral. Masih ingat apa pengolahan mineral? Zaki, apa pengolahan mineral? Proses mengambil sumber daya yang berharga dari alam, kemudian diproduksi untuk digunakan. Oke, silahkan Dela. Suatu proses pemisahan mineral berharga dengan mineral pengotor secara mekanis. Nah, secara mekanis. Oke, saya gabungkan menjadi satu ya. Jadi tadi dia itu mengambil mineral atau batuan mineral dari alam dan mengolahnya tadi ya, mengolahnya termasuk memisahkan dari pengotor. Memisahkan dari pengotor. Jadi ya, dari Bella ya. Kemudian diproduksi. Jadi kurangnya tadi ya, kalau yang Bella kurang ambil dari alamnya, kurangnya Zaki tadi adalah kurang memisahkan, mengolahnya. Jadi sebenarnya kalau dirunut, dia itu ada satu mengambil, ya highlightnya, dua mengolah, tiga memproduksi. Nah, memproduksi ini termasuk apa? Termasuk alloy dipadukan. Kalian sudah belajar di materi pengangkat teknik metalurgi sama metalurgi. Mengolah mineral, mengambil mineral dari alam, mengambil ini ya, memisahkan dan memproduksi. Jadi ini ya, jadi ada tiga produksi. Oke, seperti ini. Nah, ini artinya ya, nah, sudah saya cari juga ya. Jadi intinya proses mengubah biji mentah menjadi produk mineral. Nah, prosesnya itu dimulai dari apa? Mengambil, mengolah, ya, yang lebih berguna dan bernilai. Berguna dan bernilai. Berarti dia masuk ke memproduksi. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ya, melibatkan pemisahan mineral berharga dari batuan. Nah, jadi melibatkan pemisahan. Jadi di sini menjadi produk mineral, dia ada proses pemisahan. Pemisahan tadi adalah pengolahan. Nah, jadi ada tiga di sini. Oke. Selanjutnya di sini apa sih tujuannya? Nah, karena tadi fokusnya ke produksi, otomatis yang pertama yang dipikirkan adalah cost. Ya, mau nilainya itu lebih besar, lebih tinggi. Makanya di sini dia untuk meningkatkan nilai mineralnya. Ya. Yang kedua, memudahkan ekstraksi. Ekstraksi berarti prosesnya. Ya. Mengurangi biaya transportasi dan meleburan. Kenapa biaya transportasi itu sangat dipengaruhi oleh tujuan pengolahan mineral? Karena kalau yang dibawa itu adalah batuan dengan versus misalnya powder, otomatis yang lebih banyak dibawa itu yang powder. Otomatis kalau lebih banyak dibawa yang powder, berarti sekali jalan dia costnya lebih sedikit dibandingnya batuan. Jadi itulah kenapa mengurangi biaya transportasi, mobilisasi. Kemudian yang keempat adalah memenuhi permintaan pasar tentunya ya. Permintaan pasar tuh tadi ya, dia berkaitan dengan produksi ya, alloying. Mau misalnya stainless steel ya, SS ya, berarti dia adalah Fe plus iya FeC ya, karbon. Untuk dia stainless tahan karat ditambahkan itu ya apa lagi? Nikel, apa lagi? Mangan dan
Titanium. Ya. Oke, kalian sudah paham ya di sini ya. Selanjutnya, saya juga pernah menyampaikan ada beberapa tahapan dalam proses pengolahan mineral. Masih ingat tahapan pertama itu apa? Mapping ya. Oke. Ini boleh saya hapus? Ya. Oke. Untuk mapping sendiri di sini, karena dia termasuk ke tahapan ya, atau langkah-langkah pengolahan mineral. Yang pertama dilakukan adalah mapping atau apa bahasa Indonesia? Pemetaan. Nah, di sini untuk pemetaan berarti dari engineer-nya biasanya apa? Dia engineer-nya bagian apa? Kalau pemetaan geologi, bukan biologi. Biologi, terus penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh itu ada misalnya penginderaan jauh. Itu dia berkaitan dengan mapping. Jadi di sini dia itu memetakan, menunjukkan dalam satu wilayah, misalnya di Indonesia, dia itu di suatu wilayah tertentu ada mineral apa? Contohnya, kalau kita di Kepulauan Riau di Bintan ada apa? Bauksit. Di mana bauksit itu berasal dari untuk apa? Aluminium. Di mana bauksit itu ya? Bauksit kemudian menjadi kemudian menjadi aluminium. Nah, seperti ini. Jadi, fungsi dari mapping sendiri, dia itu memetakan bauksitnya. Kenapa? Karena aluminiumnya itu adalah proses, hasil prosesnya. Ya, alumina dan aluminium. Jadi yang di mapping itu adalah bauksitnya, batuannya. Ini adalah batuannya. Itu ya. Nah, terus tadi yang mapping yang bersinggungan engineer-nya siapa aja tadi? Tahu nggak kenapa kita harus melakukan mapping? Ada yang tahu? Sarah, kenapa kita harus melakukan mapping? Supaya kita nggak salah buat ini ya, miningnya. Karena kalau misalnya kita mining di sembarang tempat jadi merusak alam. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalau kita asal mining atau asal tambang, kita bisa menambah semua wilayah, dan itu tidak dibenarkan. Kita hanya menambang beberapa wilayah yang dia memiliki mineral tertentu. Kalau dia tidak memiliki mineral tertentu, nggak usah dirusak alamnya. Justru harus kita jaga, harus kita lestarikan. Jadi itulah gunanya ya. Nah, endingnya tuh dia berkaitan dengan apa? Dengan cost ya. Sehingga kenapa diperlukan mapping, pemetaan. Nah, di sini ya mapping. Saya kasih contohnya ya. Nah, ini untuk di Indonesia sendiri. Kalian tahu ya, SDA atau sumber daya alam Indonesia itu sangat-sangat banyak ya. Bermacam-macam. Nah, ini contohnya ada gas metana batu bara. Kemudian ada potensi gambut. Tahu gambut? Apa gambut? Apa gambut? Gambut apa? Apa gambut? Ya, gambut apa? Tahu kayak gambut itu apa? Tanah dari unsur hara. Berarti kan dia itu punya kayak tanah vulkanis dong. Berarti dia subur. Gambut apa? Berarti kalau basah gambut. Dia jadi rawa. Jadi gambut adalah tanah basah yang memiliki kandungan unsur hara. kandungan karena tadi kan sudah dibilang kandungan mineral tertentu ya. Kalau unsur hara otomatis dia lebih ke
menyuburkan tanaman. Unsur hara. Itulah kenapa unsur hara itu biasanya lebih difokuskan ke biologinya, ya, lebih ke tanaman. Kalau dia memiliki mineral tertentu, gambut dan biasanya dia itu ada, kalau dikerafikan ya, dia bisa menjadi bahan bakar juga. Itu termasuk potensi gambut. Ya. Dia itu tanah basah. Ya. Terus kalau tanah basah, tanahnya itu kalau misalnya diambil, dia tuh kayak ada serat-serat rumput gitu. Nah, itu yang bisa dengan tanah gambut. Dan warnanya itu cenderung coklat kehitaman atau hitam kelumut-lumutan, nah, hijau lumut gitu. Ya. Seperti itu. Jadi dan dia biasanya banyak di daerah Kalimantan. Ya, gambut. Dan potensi batu bara. Ya, batu bara kalian sudah tahu ya. Batu bara itu bukan batuan. Ya. Batu bara itu sebenarnya tanaman atau fosil yang dari jutaan-jutaan tahun yang lalu dia menjadi satu, ya. Kemudian dia menjadi di sini dia disebut sebagai batu bara. Nah, batu bara sendiri itu sebenarnya adalah karbon. Ya, batu bara. Itulah kenapa warnanya hitam. Dia itu sebenarnya adalah karbon. Dia fungsinya untuk apa? Untuk sebagai bahan bakar. Dia kan hanya untuk dibakar kan? Ya. Dibakar untuk memanaskan misalnya air untuk dijadikan uap, atau dibakar di furnace untuk memisahkan Fe dengan kotornya. Misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan batu bara. Jadi dia adalah lapisan-lapisan tanah yang dia juga bercampur dengan fosil. Kemudian di sini ada formasi membawa, mineral bukan logam, mineral logam, ada smelternya ya. Jadi Indonesia itu punya smelter ya tertentu, tapi ternyata nggak banyak karena titiknya hampir nggak kelihatan di sini ya. Kemudian di sini ada terminal khusus. Jadi terminal khusus di sini dia berkaitan dengan mobilisasi. Ya. Kemudian di sini ada wilayah izin usaha pertambangan. Jadi tadi berkaitan dengan mapping, ya. Kalau udah di mapping, sudah tahu wilayahnya itu, misalnya di Bintan, dia bayang bauxitnya, itu harus mengantongi izin terlebih dahulu. Sama kayak di Batam, membuka lahan, mau dijadikan perumahan, ya, mau dijadikan kampus, itu harus ada izinnya dulu. Jadi semua tuh harus ada izinnya. Kemudian di sini ada wilayah pertambangan. Jadi di sini ada banyak secara keseluruhan. Jadi ini contoh dari mapping. Memetakan, menunjukkan setiap wilayah itu ada mineral apa saja. Ya. Oke, selanjutnya eksplorasi mineral. Dari sini, dari gambarnya, eksplorasi itu berarti apa? Mengeksplor. Apa berarti mengeksplor? Mencari. Apa lagi? Mendapatkan. Menjelajah. Ya, artinya secara harfiah. Menemukan. Jadi yang kalian bilang itu semuanya sama, ya, itu benar, ya. Jadi dia itu menemukan, mencari, menjelajah apa yang sudah dipetakan. Benar nggak yang sudah dipetakan tuh? Kita tuh berusaha untuk mengkonfirmasi. Benar nggak di situ ada mineralnya? Misalnya, kalau di Bintan ada nggak sih bauxitnya memang di sana? Kalau di mana? Bangka Belitung ada nggak ya di sana timah putihnya misalnya seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini seperti mahasiswa apa? Tahu nggak ini untuk melihat apa? Kontur tanah ya, jarak tanah dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya di sini ya, mining ya, penambangan. Sampling ya, atau mengambil contoh ya di mineral sampling sendiri. Ada yang tahu kenapa kita harus menggunakan mineral sampling? Biar tahu kadar dari mineralnya. Biasanya di mana? Biasanya di mana nih? Saya pernah bahas nih mineral sampling. Di mana? Mineral sampling biasanya dilakukan? Iya, di lab ya. Jadi mengambil ya contoh batuan yang merepresentasikan ini ya, yang menunjukkan kandungan mineral tertentu
di suatu daerah atau di suatu wilayah. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya mana ada yang nanya, dan sudah saya jawab, saya ini sekarang mau tanya lagi kali sama kalian, masih ingat nggak jawaban saya ini? Ada yang tanya kemarin, Bu, kalau misalnya diambil samplingnya dan ternyata tuh sesuai sama hasil pemetaannya, Bu, gimana? Kemarin ada yang nanya, Bu, misalnya hasilnya itu di Bintan, ya, di Kepulauan Riau, bauksit. Tapi setelah dieksplorasi, Bu, setelah di sampling, dia tuh ternyata nggak mengandung bauksit, Bu, bauksitnya dikit. Gimana itu, Bu, kok bisa kayak gitu? Gimana sih, Bu, cara pengambilan samplingnya yang bagus itu? Kemarin ada yang nanya, gimana? Oh iya, beberapa titik. Ya oke, diambil di beberapa titik, kemudian diuji, kemudian dirata-rata, ya. Jadi ambil sampel atau sampling, ya, proses sampling itu jangan cuma ambil di satu titik, ya. Ambilnya tuh di berarti. Nah ini misalnya di titik sini, jadi nantinya banyak. Jadi kemudian nanti dirata-rata, diuji dan dirata-rata. Ya. Jadi di sini pengambilan sampling di sini di plus titik. Jadi dia banyak titik pengambilan. Kemudian setelah itu diuji, ya, cek. Pakai apa? Contohnya, kalau pengen tahu suatu material tertentu itu kandungannya apa aja? Spektrometer. Contohnya spektrometer. Apa lagi selain spektrometer? SEM EDS, ya. Kalau SEM aja nggak bisa, SEM EDS. Nah, jadi SEM itu untuk melihat secara mikro, ya, ininya dari suatu materialnya. Kemudian di situ kita tuh tahu bahwa di material tersebut ada mineral apa saja. Tapi itu tahunya dari sini, dari EDS. Di situ langsung tahu persentasenya itu ada berapa. Selain ini apa lagi? Kemarin saya sudah pernah jelaskan. Terakhir, X depannya apa? Bukan X-ray. Sebenarnya apa? X? XRD. Apa namanya XRD? X-ray diffraction. Nah, ayo. X-ray diffraction. Jadi tahu tuh di batu-batuannya yang diambil samplingnya, di situ ada mineral apa aja. Gak mungkin kan semua yang dimasukkan ke lab, gak mining, gak proses dong. Maka yang diambil sampling di beberapa titik. Sama kayak kalian praktikum. Gak mungkin kan praktikum 1 kali. Praktikum tuh yang bagus sebenarnya 5 kali. Tapi karena gak cukup waktunya, makanya waktunya 3 kali. Untuk apa? Untuk merata-rata nilainya. Oke, selanjutnya di sini adalah mining, ya, penambangan tentu saja. Kayak kalian sudah biasa ya melihat ini, ya. Kalau mahasiswa sini bilangnya ini apa? Beko. Saya dulu bingung apa itu beko, ya. Ternyata skavator, ya. Skavator, truk, dan lain sebagainya, ya. Karena di sini banyak bengkalan, misalnya yang pemukiman, industri, lain sebagainya. Nah di sini miningnya, kalau sudah diketahui, misalnya dia kandungannya, misal bauksit di Bintan dia lebih dari 80%, baru dilakukan penambangan. Tapi berdasarkan hasil titik samplingnya. Jadi misalnya titik sampling A, dia kandungannya lebih besar daripada yang B. Berarti yang ditambang yang mana dulu? Yang A dulu. Makanya itulah gunanya sampling. Gak semuanya ditambang. Jadi balik lagi ke yang tadi, pemetaan. Gak semua wilayah itu ditambang. Seperti itu, ya. Jadi efektif, efisien, dan
lebih optimal, ya, berkurang. Oke, itu yang dimaksud dengan mining. Kemudian di sini ada proses pengolahan mineral. Nah, ini saya sudah bahas semuanya ya. Ini yang terakhir ya dari tahapan menghasilkan, memproduksi suatu mineral berharga atau alloy. Nah, yang pertama adalah kominusi. Ya, kominusi contohnya seperti apa? Kasih. Pakai apa? Terus apa lagi? Kompresor. Terus apa lagi? Ball mill. Nah, itu ya. Jadi kominusi di situ dia fokusnya untuk apa? Mengurangi. Ya, jadi kominusi. Jadi di sini dia mengurangi ukuran dari batuannya, mengurangi ukuran dari batuan mineral. Supaya apa? Supaya tadi dia mudah diangkut, ya, mudah diangkut, mudah dibawa, mudah diolah, mudah diekstrak, seperti itu ya. Yang mudah diekstraksi. Ini untuk yang kominusi. Kemudian di sini konsentrasi apa? Kemarin konsentrasi ada yang apa namanya? Flotasi. Terus apa lagi? Magnetik. Optik dan lain sebagainya ya. Jadi ada banyak. Jadi di sini dia fokusnya adalah ke perbedaan sifat fisiknya. Oke. Kemudian material handling. Jadi dia ke proses pengayakan. Jadi dari konsentrasi tadi yang dia basah, kemudian dikeringkan. Jadi masih panjang prosesnya. Diayak, dikentalkan lagi, disaring atau di meshing. Kalian tahu nggak kalau ukuran meshing itu mempengaruhi? Pernah lihat Pak tukang mengayak pasir, keringin, itu kan beda kan? Setiap saringan itu untuk apa? Memisahkan partikel besar dan kecil supaya dia terpisah secara sempurna. Ya, jadi tahu tuh kalau yang memang dia ukurannya powdernya kecil, nanti dia memang untuk dicampurkan dengan semen. Ya, kalau yang besar dia tidak dipakai kembali. Misalnya seperti itu ya. Analoginya seperti ini. Kemudian di sini adalah pemisahan ya. Jadi misalnya flotasi, pemisahan magnetik, pemisahan gravitasi. Jadi dia masuk juga ke konsentrasi tadi. Kemudian penyempurnaan, menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang diinginkan. Otomatis tadi masuk ke apa namanya? Produksi yang dia berupa, kalau produksi berarti dia berupa Produk. Iya, produk. Di mana produknya itu berupa produk apa? Jadi. Produk alloy. Karena sudah jadi kan, produk jadi kan. Jadi dia bisa berupa produk murni ataupun produk yang di alloy. Atau ya. Alloy. Oke, sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tanya-tanya. Tadi sudah bertanya saya dan ternyata bisa jawab. Jelas? Jelas.